ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan ayul ikhwah kitab sahih At-Targhib wa Tarhib hadis 743. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ara'aita in adda rajulu zakata malih. Faqala Rasulullah SAW man adda zakata malih faqad dhahaba anhu syarruhu. Rahu Tabarani fil Awsat wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wal Hakim mukhtasara idza addaita zakata malik faqad adhabta anka syarrah wa qala sahihun ala syarti Muslim. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, seorang laki-laki berkata, "Hai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengeluarkan zakat hartanya?" Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengeluarkan zakat hartanya, maka telah hilang keburukan harta tersebut. Dikeluarkan Al-Tabrani dan dalam Al-Awsat dan ini lafadznya. Demikian pula Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Dengan secara ringkas, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila kamu telah membayar zakat hartamu, berarti kamu sudah menghilangkan darimu keburukan harta. Nah, di sini akhi menunjukkan bahwa harta itu bisa menyebabkan pelakunya terkena adab. Kapan? Apabila tidak mengeluarkan zakatnya. Dan itulah keburukan harta, Pak. Dimana keburukan harta yang dimaksud dalam hadis ini yaitu adab bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakatnya. Yang disebutkan dalam ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Sesungguhnya orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan adab yang pedih, kata Allah. Pada hari itu Allah akan panaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Lalu Allah setrikakan kepada pemiliknya di jidatnya, di punggungnya dan di rusuknya sambil dikatakan, ini yang kalian telah kumpulkan waktu di dunia. Rasakan akibatnya. Maka dari itu, subhanallah, Bapak sekalian, ini kabar gembira bahwa orang yang mengeluarkan zakat hartanya berarti dia sudah bebas dari keburukan harta tersebut. Dan keburukan harta di dunia juga ada, Pak. Harta terkadang, Pak, membuat kita sombong. Harta terkadang membuat kita tertipu. Tapi ketika kita keluarkan zakatnya, sodakohnya, insya Allah, biiznillah, kita akan terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Iya. Karena, ya akhi, orang yang mengeluarkan sodakoh, zakat menunjukkan bahwa adanya keimanan di hatinya. Rasulullah SAW sabda, as-sodaqatu burhan. Sodakoh itu burhan. Apa burhan? Bukti. Kata Imam An-Nawawi, ay burhanun ala sidqi imani. Artinya bukti akan kejujuran iman dia. Ya.
Hadis berikutnya 744, wa anil Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawau mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Diriwayatkan Abu Daud dalam marasilnya, dikeluarkan Al-Tabrani juga, Al-Baihaqi dan yang lainnya dari beberapa sahabat secara marfu, namun yang mursal lebih kuat. Syekh Albani berkata, karena ini periwayatan Al-Hasan Al-Basri, ya. Dan Al-Hasan Al-Basri di sini meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Sementara Al-Hasan itu seorang tabi'in, nggak ketemu Rasulullah SAW. Iya. Akan tetapi Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis ini karena banyaknya jalan, Mbak. Sehingga beliau memandang hadis ini naik kepada derajat hasan liwairihi. Hadis ini akhal Islam saudaraku seiman menunjukkan bahwa sedekah itu ternyata bisa mengobati sakit, penyakit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, dawau, obati mardakum, orang-orang sakit kalian bis sedekah, dengan sedekah. Dan pernah terjadi ini terhadap Imam Al-Hakim yang meriwayatkan hadis ini. Imam Al-Hakim, ya, Al-Hakim tidak meriwayatkan hadis ini, ya. Terjadi pada Imam Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak, Abu Abdillah An-Nisaburi, pernah beliau kena penyakit di wajahnya, Pak. Dan beliau sudah berobat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh. Suatu hari beliau sedang ngajar di majelisnya, datanglah seorang wanita. Lalu kemudian wanita itu memberikan secari kertas. Lalu wanita itu berkata, semalam aku bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bersabda kepadaku, sampaikan salamku untuk Abu Abdillah Al-Hakim. Ya, dan sampaikan secari kertas ini kepadanya. Ketika aku bangun, kertas itu sudah ada di sampingku. Nah, ini kertasnya aku sampaikan kepadamu. Dibaca oleh Al-Hakim, isinya apa, Pak? Disuruh bersedekah dengan air. Itu menggalikan sumur, kemudian airnya diwakafkan. Maka Al-Hakim segera, ya, membuat sumur dan airnya diwakafkan. Tak lama kemudian sembuh penyakitnya, Pak. Tidak meninggalkan bekas. Subhanallah, ini diantara kekuatan sedekah, saudaraku seiman. Dan juga pernah terjadi, saya diceritakan, ya, di Saudi sana, ada orang yang sudah divonis oleh dokter karena dia terkena kanker otak. Divonis sama dokter ini harus dioperasi. Dan kemungkinan berhasilnya 50-50. Kemudian dia suatu ketika sedang berjalan di pinggir di jalan, dia melihat ada orang susah. Akhirnya dia sedekah. Dia bantu orang susah tersebut. Subhanallah, sebelum dioperasi diperiksa dulu, ya, otaknya itu oleh si dokter. Ternyata subhanallah kankernya hilang, Pak. Gak ada kanker sama sekali, gak jadi dioperasi. Biiznillah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti ini menunjukkan, Pak, bahwa ternyata sedekah itu punya kekuatan, ya. Di antaranya yaitu kata dalam hadis ini bisa mengobati penyakit. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bersedekah tujuan utamanya untuk menghilangkan penyakit, gimana itu, Pak? Boleh nggak?
Apakah menyebabkan kita tidak dapat pahala atau tidak? Ada sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan, Pak, yathbutu yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Kalau ngikut boleh, tapi kalau berdiri sendiri nggak boleh. Artinya, kalau tujuan utama kita karena Allah, lalu ada ngikut niat yang kedua, karena misalnya supaya penyakitnya sembuh, boleh, nggak masalah. Dan tetap dapat pahala. Tapi kalau tujuan utamanya pengen sembuh, adapun karena Allahnya ngikut, maka dia nggak dapat pahala. Ya, dia nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis 745. Warahu ghairuhu, dan yang lainnya meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar secara mauquf. Mauquf itu artinya apa, Pak? Dari ucapan Ibnu Umar. Kalau marfu artinya ya dari Rasulullah SAW. Wa huwa sahih, namun sanadnya sahih. Qultu wa lafdhuhu, dan lafadznya adalah kullu malin addaita zakatahu wa in kana tahta sab'i ardin falaysa bikanzin. Wa kullu malin la tuadda zakatuhu wa huwa kanzun wa in kana zahiran ala wajhil ard. Setiap harta yang kamu keluarkan zakatnya, walaupun ia berada di bawah bumi yang ketujuh, itu bukanlah termasuk kanzun. Kanzun itu artinya harta, menumpuk-numpuk harta yang diancam pelakunya dalam ayat tadi, Pak. Ya. Dan setiap harta yang tidak dibayarkan padanya zakatnya, maka ia itulah kanzun, menumpuk-numpuk harta walaupun ia ada di muka bumi. Artinya, Pak, ya, karena sudah kita jelaskan tadi ayatnya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan infaknya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira buatnya dengan azab yang pedih. Maksud kata Ibnu Umar, yang dimaksud ayat ini yaitu mereka yang tidak mengeluarkan apa? Zakatnya. Adapun kalau dia mengeluarkan zakatnya, maka itu bukan kanzun sama sekali. Iya. Kanzun itu tadi apa? Menumpuk-numpuk harta. Walaupun memang, Pak, terjadi perselisihan di kalangan para sahabat tentang hukum boleh nggak kita nabung fulus. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari pendapatnya nggak boleh. Pokoknya duit antum harus habis hari ini. Besok cari lagi. Jadi antara dalil Abu Dzar ayat tadi, Pak. Abu Dzar memahami ayat itu mutlak, nggak boleh sama sekali apa ditumpuk, nggak boleh, harus diinfakkan semuanya. Sementara jumhur sahabat mengatakan boleh, nggak masalah, selama syaratnya satu, dikeluarkan padanya apa? Zakat. Dan ini pendapat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan semua sahabat kecuali Abu Dzar. Ya. Ini pendapat yang paling kuat biiznillah. Sebagaimana juga dikatakan Ibnu Umar dalam hadis ini. Ya, bahwa kata Ibnu Umar, yang disebut dengan kanzun itu adalah kalau tidak dikeluarkan padanya apa? Zakatnya. Adapun kalau dikeluarkan zakatnya, itu bukan kanzun sama sekali. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, hadis 746.
Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, aqimus shalah wa atuz zakah wa hujju wa'tamiru wastaqimu yustaqam bikum. Rawahu Tabrani fi Thalathah wa isnaduhu jayyid insyaallah. Dari Samurah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dirikan sholat, bayar zakat, berhajilah, berumrohlah, dan istiqomahlah. Niscaya kalian akan dijadikan istiqomah. Dikeluarkan Tabrani dalam mu'jamnya yang 3. Karena Tabrani punya kitab hadis ada 3, Pak. Mu'jam kabir, mu'jam ausat, dan mu'jam sogir. Ya. Dan sanadnya jayyid insyaallah. Syekh Albani berkata sahih li ghairihi. Hadis ini menunjukkan ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa umroh itu hukumnya wajib. Umur hidup sekali sama dengan haji. Ya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama memang Pak tentang hukum umroh. Apakah umroh itu hukumnya wajib sama seperti haji setahun seumur hidup sekali, ataukah sunnah saja? Nah, sebagian ulama mengatakan wajib. Dalilnya mana? Hadis ini. Kenapa? Karena Nabi perintahkan berhajilah dan berumrohlah, sedangkan perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh dikatakan sunnah kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari makna wajib kepada sunnah. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini saudaraku seiman, itu bahwa istiqomah itu wajib. Wajib kita istiqomah ya akhi di atas agama ini, Pak. Karena Rasulullah bersabda, wastaqimu, istiqomahlah. Lalu bagaimana dengan ayat liman syaa minkum ayyastaqim? Bagi siapa di antara kalian yang mau istiqomah, silahkan. Ayat ini seakan-akan memberikan makna istiqomah nggak wajib. Jawabnya, ayat ini bukan memberikan pilihan dalam artian tidak wajib, bukan Pak. Tapi ayat ini ancaman, wa'id. Akan Allah mengatakan, yang mau istiqomah, silahkan. Yang nggak mau istiqomah, silahkan. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Kalau anta istiqomah sampai mati, buat kamu surga. Tapi kalau kamu nggak istiqomah, maka siap-siap masuk neraka. Ya kata Islam saudaraku seiman. Dan memang untuk istiqomah itu berat Pak. Karena setan tidak akan pernah tinggal diam Pak. Setan gak suka kita istiqomah. Maka setan akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menggoda kita Pak. Supaya kita tidak istiqomah. Ya. Dan caranya sedikit-sedikit Pak. Gak sekaligus gak. Karena setan tuh sabarnya minta ampun. Ya. Menggoda manusia itu sabarnya minta ampun. Caranya gimana Pak? Caranya kita dihiaskan kepada kita yang mubah-mubah. Supaya meninggalkan yang ketaatan-ketaatan. Dijadikan kita asyik dengan HP, dengan tontonan-tontonan. Supaya kita jarang zikir. Kalau kita sudah jarang zikir, setan akan sangat mudah untuk apa? Menguasai kita. Karena Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami akan jadikan untuknya setan yang akan menemani dia. Tuh, lihat Pak. Makanya setan tuh akan berusaha gimana caranya supaya kita jarang zikir. Karena kalau kita jarang zikir, setan akan sangat mudah menguasai kita. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Jadikan sedikit demi sedikit kita meninggalkan ketaatan, Pak.
Ya, yang tadinya senang baca Quran, gimana caranya supaya baca Qurannya ya berubah jadi baca Quran. Yang tadinya suka salat tahajud, ya terus berusaha, ya akhwal Islam. Ini yang subhanallah, perjuangan kita itu melawan setan sampai mati, Pak. Ya, pada itulah Rasulullah SAW sabda, istaqimu, istiqomahlah kalian. Istaqom lakum, ya istaqom bikum, niscaya Allah jadikan kalian istiqomah. Artinya harus ada usaha kita untuk istiqomah. Ya, kalau kita berusaha, maka baru Allah akan berikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah, saudaraku seiman. Hadis 747. Wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Qala ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Ayyub, semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa nih Pak. Kabarkan kepadaku tentang amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Ini pertanyaan jangan dianggap remeh loh Pak. Karena dalam hadis lain, Mu'ad pernah bertanya tentang ini, kata Rasulullah apa? Laqad sa'alta an azim. Kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar. Ya. Dimana di zaman sekarang pertanyaan seperti ini dianggap remeh Pak. Ya. Kenapa? Karena keinginan kita kepada akhirat itu sedikit. Lebih besar kepada dunianya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Yaitu kamu beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Wa tuqimus shalah, dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, bayar zakat. Wa tasilur rahim, dan sambung silaturahim. Hadis ini akal Islam menunjukkan bahwa inilah amalan yang bisa memasukkan ke surga, Pak. Yang paling pertama Rasulullah mulai apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini kuncinya. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Selalu Rasulullah SAW memulai dengan ini dulu, Pak. Sebelum yang lain. Kenapa? Karena ini dasarnya. Kalau orang rajin sholat, rajin ibadah, tapi berbuat syirik, kira-kira diterima nggak, Pak? Nggak diterima, Pak. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal amal. Batal. Kenapa sih Pak? Selalu Al-Quran, dalam Al-Quran Allah menyebut selalu tauhid dulu, akidah dulu. Karena tadi itu pondasinya Pak. Tauhid itu sumber kekuatan untuk kita bisa ya menaati Allah dan menjauhi kemaksiatan. Untuk meninggalkan maksiat itu kita butuh apa Pak? Butuh rasa takut kepada Allah. Orang yang nggak ada takutnya sama Allah, ya pasti berbuat maksiat pun nggak masalah bagi dia, ya kan? Sahih. Untuk bisa menaati Allah butuh apa Pak? Butuh rasa cinta kepada Allah, berharap yang kuat akan surga dan ridho Allah, ya nggak? Ya. Harapan yang kuat. Makanya tauhid ini yang menyebabkan seseorang berjiwa sami'na wa ata'na. Dari tauhid itulah Pak akan muncul jiwa itu, sami'na wa ata'na. Makanya
Rasulullah SAW 13 tahun ya di Mekah. Dakwanya kepada ini dulu, Pak. Kepada apa? Akidah. Akidah dulu, Pak. Ya. Tauhid, kata Aisyah apa? Adalah kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannati wan nar. Adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun itu tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri, barangkali kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa, Pak? Itu rasa takut belum ada, keimanan belum ada. Ya. Ketika kita tahu kuatkan tauhid, kuatkan tauhid, kuatkan tauhid. Disitulah jiwa sami'na wa ata'na akan muncul, Pak. Makanya lihat, setelah 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah kepada tauhid dan akidah, Allah perintahkan untuk hijrah. Hijrah nggak, Pak? Hijrah. Padahal hijrah berat nggak sih, Pak? Berat, Pak. Di kota Madinah baru Allah turunkan ayat-ayat hukum. Ketika Allah turunkan ayat tentang keharaman apa? Keharaman arak. Ada para sahabat lagi minum arak, dibacakan ayat tadi langsung ditumpahkan, Pak. Dirijen yang penuh arak ditumpahkan tanpa bertanya kenapa. Ketika Allah turunkan ayat tentang ayat hijab, para sahabat itu langsung menarik gorden pakai hijab dan gak pernah berkata kenapa. Bandingkan coba Bapak zaman sekarang bapak bawa kerudung, ya, terus datangin seorang perempuan yang gak pakai kerudung, bilang, nih pakai kerudung, kira-kira mau gak, Pak? Bakalan mau, Pak. Orang gak akidah belum ada, rasa takut kepada Allah belum ada. Tapi ketika rasa takut kepada Allah sudah ada, sudah kuat penghunjam di dada, disitulah jiwa sami'na wa ata'nya kuat, Pak. Makanya sinilah ya akhwal Islam. Kenapa ya Allah dan Rasulnya selalu memulai dari ini dulu. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah saja, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini tauhid, Pak. Ini penting sekali, Pak. Seorang ustadz kalau tidak memulai dari tauhid gagal, Pak, dalam tarbiyah. Ya. Tuh lihat aja. Contoh misalnya ada seorang dai dulu itu yang terkenal banget, Pak. Pengikutnya banyak, Pak. Pas poligami bubar. Ditinggalin sama apa? Jamaahnya. Kenapa, Pak? Yaitu kita tidak mendidik akidah. Tapi lihat ustadz-ustadz kita yang pada poligami, ditinggalin jamaah apa enggak? Enggak. Ustadz Khalid Basalama. Istrinya berapa? 4. Tapi jamaahnya banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa? Karena beliau selalu menekankan akidah. Akidah, tauhid. Jadi orang paham. Siap menerima realita. Di sini penting saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dakwah tauhid ini harus kita fokuskan, Pak, dulu. Akidah ini kita sering kenalkan manusia kepada Allah, jadikan manusia takut kepada Allah, jadikan mereka hanya beribadah kepada Allah. Tumbuhkan jiwa sami'na wa ata'na yang kuat kepada Allah untuk siap mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Baru kemudian Rasulullah mengatakan wa tuqimus shalah, dan kamu dirikan apa? Salat. Kenapa? Karena ini kewajiban terbesar setelah tauhid. Apa itu? Salat. Saking agungnya salat, Pak. Semua syariat Islam Allah sampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Untuk salat enggak. Allah langsung panggil Rasulullah SAW ke langit ke-7 sana bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan dalam hadis itu ya, hadis Isra Mi'raj.
di mana Rasulullah SAW naik bersama Jibril melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, sampai terus sampai Sidratul Muntaha. Antum tahu nggak Sidratul Muntaha itu apa? Ada yang tahu? Hah? Nggak tahu. Sidrah itu pohon bidara, apa? Muntaha itu artinya ujung. Artinya itu di langit sana itu ada pohon bidara yang disebutkan akarnya sampai ke langit ke-6. Ya. Tinggi menjulang sana sampai Rasulullah dalam hadis Isra Mi'raj itu diperlihatkan ya dedaunan pohonnya dan buahnya. Kata Rasulullah, fa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Ternyata dedaunannya bagaikan telinga gajah. Ya. Fa idza nabaquha kaqulalil hajar. Dan ternyata bijinya itu seperti kula hajar. Lalu Rasulullah dinaikkan lagi sampai ke tempat yang terdengar sariful aqlam. Apa? Suara pena. Naik lagi sampai tempat malaikat Jibril nggak boleh ikut. Hanya Rasulullah SAW yang boleh sampai bertemu dengan Allah. Allah kan wajibkan 50 sholat. Bayangkan. Berapa? 50 sholat. Turunlah Rasulullah SAW. Ketika sampai di langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah wajibkan atas umatmu? 50 sholat. Balik lagi kepada Allah sana. Umatmu tak akan pernah mampu itu. Ini qad jarabtu Bani Israel. Aku sudah berpengalaman menghadapi Bani Israel. Makanya Rasulullah balik lagi, Pak, minta keringanan. Dipotong sama Allah. Akhirnya bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa. Sampai akhirnya 5. Maka Allah berfirman, ya Muhammad innaha khamsun wa innaha khamsun la yubaddalul qawlu ladai. 5 ini tak akan pernah berubah lagi, hai Muhammad. Dan ia nilainya sama dengan 50. Ya. Masya Allah. Yang 5 ini pun juga banyak orang yang nggak melakukannya, Pak. Gimana 50 coba? 5 ini aja udah banyak yang belang bentong, ya kan? Sahih. Maka dari itulah para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, statusnya masih muslim atau udah kafir. Kalau madhab Hambali, di pendapat Imam Ahmad, kafir. Berdasarkan ini pernah kita bahas ya beberapa kali. Berdasarkan hadis yang sudah pernah kita bacakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainal asyirki wal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu apa? Salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia apa? Kafir. Sedangkan imam yang 3 mengatakan belum kafir. Tapi Imam Syafi'i mengatakan apa? Dihukumnya dengan cara apa? Dibunuh. Kalau disuruh taubat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, maka dibunuh. Tapi yang melakukan hukum ini bukan sembarangan orang, Pak. Ya, itu urusan pemimpin, itu qadhi. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka yang kedua, dirikan sholat. Kenapa Allah syariatkan sholat? Sudah pernah kita jelaskan, Pak. Karena sholat itu penting buat kita, Pak. Hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kita untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Wa tu'ti zakah, dan bayar zakat. Wa tasilur rahim, dan sambunglah silaturahim. Sambung silaturahim itu wajib hukumnya, Pak. Dan memutuskan silaturahim termasuk dosa besar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Rasulullah SAW sabda, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga qati', yang memutuskan silaturahim. Ya. Dan silaturahim yang paling besar pahalanya kayak gimana, Pak? Rasulullah, laisal
wasil bil mukafi. Wa innamal wasil man idza quti wasal. Bukanlah orang yang bersilaturahim itu yang membalas kunjungan. Tapi orang yang silaturahim itu hakikatnya kata beliau adalah orang yang ketika diputuskan hubungannya, dia sambung. Kenapa? Karena ini yang paling berat nih Pak. Antum pernah nggak merasakan ketika antum diputuskan hubungannya sama saudara antum? Antum dibilang, kamu bukan saudara saya lagi. Kita diusir sama dia. Sakit Pak hati kita Pak, digituin. Tapi ketika kita sabar, tetap menyambung silaturahim, itu menunjukkan kebesaran jiwa Pak. Kekuatan. Makanya disitulah pahalanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadis 4 ayat 748. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah qala ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salatal maktubah wa tu'tiz zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha wa la anqus minhu falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha rahul Bukhari wa Muslim. Bahwa ada orang Arab Badui, kata Abu Hurairah, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amal, apabila aku amalkan aku bisa masuk surga. Masya Allah. Orang Arab Badui pertanyaannya kayak gini Pak. Pengen masuk surga. Bandingkan dengan zaman sekarang yang titelnya doktor, profesor, nggak pernah mau mikir gimana amal masuk surga. Iya. Apa kata Rasulullah? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa tuqimus sholatal maktubah wa tu'tiz zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan. Dirikan salat 5 waktu. Bayar zakat yang diwajibkan dan berpuasalah Ramadan. Kok haji enggak disebutin? Kata sebagian ulama bisa jadi saat itu belum diwajibkan haji. Sebagian lagi mengatakan bisa jadi Rasulullah tahu orang ini enggak punya kemampuan haji, maka Rasulullah tidak menyebutkan. Wallahu a'lam. Ya. Qal, orang Arab Badui berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya. La azidu ala hadha wal anqus minhu. Aku tidak akan menambah lebih dari ini dan tidak akan mengurangi. Artinya orang ini pengen yang wajib-wajib aja. Gak mau nambah dengan yang sunnah. Ketika orang itu pergi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka untuk melihat kepada seorang penduduk surga, silahkan melihat kepada orang itu. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, Pak, semangat para sahabat untuk mencari amal yang bisa memasukkan kemana? Ke surga. Maka demikian pula kita, Pak. Hendaknya kita semangat, Pak. Ya, mencari amal yang bisa memasukkan kita ke surga. Karena kita hidup di dunia nggak lama, Pak. Berapa sih kita tahu hidup? 60 tahun, 70 tahun. Ya, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama, enggak. Wallahi, kita hidup di dunia, ada kehidupan setelah kematian, Pak. Akhirat itu yang akan selama-lamanya kita hidup di sana, Pak. Ya, ima di surga atau di neraka. Udah bunyi. Nah. Fadhal azan.
Sejauh mana tanggung jawab ayah terhadap anak laki-lakinya untuk sholatnya? Karena perceraian anaknya tinggal bersama ibunya yang tidak menjaga sholatnya. Sementara nomor HP ayah diblokir oleh anaknya dan mantan istrinya. Apa sepatutnya menjadi tanggung jawab ibunya? Karena tinggal bersama ibu. Ya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Yang jelas dia berusaha, tapi ternyata diblokir, gimana lagi? Yang jelas dia sudah punya hujah di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Ya Allah, saya nggak mampu karena keadaannya seperti ini. Ya. Bagaimana harta yang diinvestasikan di saham? Apakah dibayarkan sesuai nilai yang dibeli di awal atau nilai setelahnya bila ada kenaikan atau penurunan ketika sudah jatuh waktu awalnya? Yang diinvestasikan sebagai saham itu Pak, kalau terjadi penurunan sehingga berkurang dari haul nggak wajib. Tapi kalau tidak terjadi penurunan dan tetap konstan, ya, maka dihitung dari semenjak kapan mulainya nisab sampai setahun baru kemudian dikeluarkan. Di masjid tempat saya biasa sholat Jumat waktu khutbahnya dibatasi 10 menit. Beberapa pengkhutbah kecewa dengan waktu yang terlalu sempit dan bahkan ada yang menyatakan di dalam khutbahnya kalau hanya diberi waktu 10 menit. Pembatasan ini apakah dibenarkan Ustadz? Mungkin karena berhubungan dengan ini kali Pak. Ya. Waktu untuk kerja. Ya. Supaya tepat waktu. Sebetulnya seperti ini boleh saja, nggak masalah. Terlebih ya, disebutkan dalam hadis inna min ya alamati fiqhi rajul, di antara tanda kefakihan seseorang itu qasrul khutbah, yaitu pendeknya khutbah dan panjangnya sholat. 10 menit itu sebetulnya cukup Pak. Asal yang disampaikannya itu inti-intinya aja ya, bawakan permasalahan, dalil dengan jelas, gamblang, insya Allah sampai. Cuma masalahnya sebagian khatib itu nggak biasa seperti itu. Kalau ngomong panjang lebar, khutbahnya sampai setengah jam. Sampai yang dengarnya pun ngorok Pak. Ya, itu tidak baik juga. Ya. Kalau memang si khatib nggak mau, ya udah khutbah di tempat lain aja. Saya lebih senang khusyuk jika sholat di masjid daripada di rumah. Namun saya khawatir, bukankah amalan yang paling baik yang tersembunyi? Mungkin ini untuk akhwat ya. Ya, di rumah lebih baik bagi wanita. Ya, semakin tersembunyi semakin besar pahalanya. Masalah kekhusyuan, usahakan khusyuklah. Ya, ketika berada di rumah, itu perjuanganmu untuk berjihad, untuk mendapatkan yang pertama, pahala yang paling besar. Bukan berarti tidak boleh sholat di masjid, silakan di masjid. Tapi betapa ruginya kalau kita kehilangan pahala yang lebih besar. Ya. Bila seseorang mau bepergian bukan safar, dia kemudian dia menjamak sholat, apakah boleh Ustadz? Jamak bagi orang yang mukim, pendapat yang paling kuat boleh kalau memang dibutuhkan. Berdasarkan hadis riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak 2 sholat di kota Madinah. Min ghairi khaufin wala matar, tanpa ada rasa takut, bukan pula karena hujan. Kata Ibnu Abbas, li'allah yuharrij ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Sehingga diistimbatkan dari perkataan beliau ini, artinya ketika ada haraj, kesulitan. Adapun kalau tidak ada haraj, tidak boleh. Ya. Adakah kriteria orang yang berhak dapat zakat mal? Zakat mal kan ada 8 asnaf Pak.
yang disebutkan dalam ayat itu, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Nah, itu 8 asnaf. Fakir miskin, kemudian mu'allaf. Apa mu'allaf? Mu'allaf itu orang-orang yang ditaklif hatinya supaya dikuatkan keislamannya dari orang-orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf itu baru masuk Islam, bukan 8 tahun masuk Islam, Pak. Di kita kan udah 12 tahun, 20 tahun masih disebut mu'allaf juga. Ya. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam dan kita ingin kuatkan keislamannya itu. Ya. Demikian pula amilin, siapa dia yang ditugaskan oleh pemerintah negara untuk mengambil zakat suatu kaum. Demikian pula orang yang terlilit hutang, tidak bisa bayar hutang. Ya. Demikian pula orang-orang yang ibnu sabil dalam safar perjalanan kehabisan bekal. Ya. Nah, ini 8 asnaf ini kalau diberikan kepada salah satunya boleh. Ya. Saya pengusaha lalu bangkrut mulai dari Covid sampai sekarang, Ustadz. Saya insya Allah sudah hijrah dan selalu berdoa minta rezeki kepada Allah, tapi sampai sekarang belum dikabulkan. Ya, karena masalahnya antum tergesa-gesa, Mas. Dan tergesa-gesa itu termasuk sebab tidak didengarnya doa antum. Rasulullah SAW sabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang diijabah doanya selama tidak tergesa-gesa. Ya. Yakinlah, Pak, dengan ayat fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Tapi kapan hanya Allah yang tahu. Kewajiban kita nunggu. Dan menunggu ijabah termasuk doa, termasuk ibadah. Sabar. Dan jangan pernah kita tergesa-gesa, ya Allah cepetan dong, jangan pakai lama. Malah nggak boleh diijabah sama Allah, Pak. Akibat kita tergesa-gesa seperti itu. Ya. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak iri kepada orang lain? Caranya pertama, kita ingat kalau kita iri sama orang, dan ingat Pak ya, iri yang tidak boleh itu dalam urusan dunia. Teman kita dikasih harta sementara kita enggak, teman kita naik jabatan sementara kita enggak, lalu kita iri, ini enggak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk tidak ridho dengan ketentuan dari Allah. Maka ketika kita ridho dengan ketentuan Allah, insya Allah nggak bakalan iri. Iya. Makanya Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah sebagian kalian mengharap-harapkan mendapatkan karunia yang Allah berikan kepada sebagian yang lain. Dilarang sama Allah. Udah bunyi. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sholat tahajud. Ibadah di waktu malam adalah ibadah yang paling tepat untuk membangun kekuatan mental manusia. Allah berfirman, Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Karena itulah, sejak masa silam para orang soleh memiliki kebiasaan bermunajat kepada Allah di malam hari. Nabi SAW bersabda, Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum. Lakukanlah qiyamul lail, karena ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan Al-Albani. Nabi SAW bahkan menyebut sholat tahajud sebagai sholat yang paling afdol setelah sholat wajib. Beliau SAW bersabda, Afdolus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Allah juga perintahkan Nabi-Nya SAW untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai tambahan kewajiban untuk beliau. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ini semua menunjukkan sholat tahajud dan sholat malam adalah sholat yang istimewa dalam Islam. Waktu sholat malam. Waktu sholat malam adalah antara setelah Isya sampai subuh. Sholat malam atau qiyamul lail boleh dikerjakan di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu Nabi SAW menceritakan, Ma kunna nasha'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'aynahu.